Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri dengan NIM 2414201097 keperawatan 2B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SAP saya, yaitu peningkatan kesadaran remaja terhadap kesehatan mental di era digital. Untuk yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini ada beberapa poin yang saya buatkan. Yang pertama itu adalah remaja. Remaja ini merupakan masa transisi penuh tekanan yang dimana kita di sini berperan sebagai seseorang yang mempunyai banyak tangguhan atau tekanan yang kita hadapi untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada era digital seperti media sosial. Ya, tentunya kita sering memainkan media sosial kurang lebih 8 jam per hari. Lalu ada risiko seperti overthinking, FOMO, dan cyberbullying. Lalu yang terakhir ada kesadaran remaja terhadap kesehatan mental masih rendah. Selanjutnya ada tujuan penyuluhan, ada umum dan ada khusus. Untuk tujuan umum, tingkatan kesadaran remaja menjaga kesehatan mental. Karena kita perlu meningkatkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting, terutama pada masa remaja. Lalu ada tujuan khususnya seperti mengenali pengaruh media sosial, menyadari tanda gangguan mental, dan juga menerapkan cara menjaga kesehatan mental itu sendiri. Nah, selanjutnya ada dampak kasus ini di era digital. Yang pertama itu adalah FOMO atau merasa tertinggal. Banyak dari kalangan remaja sekarang yang merasa FOMO atau mempunyai rasa untuk takut tertinggal, seperti takut tertinggal hal-hal yang viral, hal-hal yang sedang booming di era ini. Lalu ada munculnya perbandingan sosial seperti harga diri yang rendah karena kurangnya kesadaran. Lalu ada cyberbullying yang menyebabkan seseorang bisa trauma, melakukan isolasi sendiri seperti antisosial mungkin. Lalu ada kecanduan digital. Kecanduan digital ini dapat berpengaruh pada tingkat kesetresan, lalu bisa menyebabkan gangguan pada tidur. Tak hanya itu, kasus ini juga menyebabkan tanda-tanda gangguan mental, seperti mudah lelah, cemas yang berlebihan. Lalu ada perubahan pola tidur atau pola makan, menarik diri atau kehilangan minat terhadap sesuatu, dan juga bisa menimbulkan pikiran negatif atau menyakiti diri sendiri. Lalu dari gangguan ini kita bisa menggunakan cara untuk menjaga kesehatan mental. Seperti yang pertama itu adalah membatasi waktu bermain media sosial, karena kita tahu media sosial itu bisa membuat kita terdirect untuk selalu stay pada sosial media itu sampai kita tidak mengenal waktu. Lalu kita bisa melakukan olahraga seperti olahraga rutin, contohnya 3 kali dalam seminggu, atau lebih baik bisa setiap hari. Nah, lalu menerapkan tidur yang cukup, karena tidur kita itu dianjurkan untuk 8 jam sehari. Usahakan tidak terlalu kurang dari 8 jam, seperti 7 jam atau 6 jam setengah. Lalu bisa menerapkan cara curhat kepada orang terpercaya agar kita tidak terlalu memberikan tekanan lebih, pressure lebih ke dalam terhadap diri kita. Setidaknya kita punya orang kita percaya, bisa kita berbagi cerita, berbagi masalah, dan setelah itu kita bisa merasakan lega. Lalu ada jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, karena masa remaja ini banyak sekali kita lihat seperti takut untuk berbicara, takut untuk speak up, takut untuk mempercayai orang. Nah, kita perlu open minded untuk bisa mempercayai setidaknya satu orang yang bisa membantu kita. Nah, tak hanya itu, dukungan lingkungan juga penting nih. Seperti dukungan keluarga itu sangat utama, karena keluarga itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita, agar kita bisa merasakan kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan merasakan support dari anggota keluarga kita. Lalu selanjutnya setelah ada keluarga, kita mempunyai teman. Nah, teman ini bisa membuat kita merasakan semangat lagi atau mendapatkan validasi
Lalu di sekitar teman, pasti kita mempunyai teman itu kebanyakan di sekolah atau komunitas. Kita bisa konseling di sana, bisa berbagi tentang ilmu, cara pencegahan bullying, dan lain-lainnya. Nah, terakhir penutup dan ajakan. Yang pertama itu, jagalah mental seperti kalian menjaga fisik. Karena mental itu harus dijaga, tidak untuk disepelekan. Sama seperti kalian menjaga tubuh kalian, menjaga fisik kalian. Lalu bantu dirimu dan temanmu peduli, terbuka, dan saling mendukung. Jangan pernah takut untuk speak up, jangan pernah takut untuk menolong, jangan pernah takut untuk mensupport satu sama lain. Mental health itu penting. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang peningkatan kesadaran remaja terhadap kesehatan mental di era digital. Saya berharap kedepannya kita bisa lebih open-minded lagi terhadap kesehatan mental kita. Terima kasih.